Jiho nampak terus mengikuti Sang En mendaki, meski Jiho mengenakan pakaian kerja. Jiho berusaha memohon pada Sang En agar mau memperpanjang kontrak dengannya. Karena nanti akan ada pesta rumah baru di mana akan dihadiri bos dan semua rekan kerja Jiho. Akhirnya Sang En mempertimbangkan perpanjangan kontrak dengan Jiho. Dan ia berjanji akan menemui Jiho esok hari saat ia akan bekerja dengan Haejin. Mendengar pernyataan Sang En, Jiho langsung berjalan pulang. Tapi ia terpincang-pincang karena kakinya sakit saat mendaki dengan sepatu kerja. Keesokan harinya, Sang En menemui Jiho di rumahnya. Sang En tidak ingin dikontrak kembali tanpa ada alasan. Jiho menjelaskan kalau ia kini dimasukkan oleh bosnya dalam grup hakim yang sudah beristri, dan mereka akan melakukan pertemuan rutin setiap minggunya. Jiho juga bilang kalau istri bosnya sangat menyukai Sang En. Jiho meminta bantuan pada Sang En juga untuk mengajarinya berinteraksi baik agar disukai orang lain. Untuk mengatur jadwal, akhirnya Sang En mengajak Jiho menemui Haejin. Mereka bertiga merundingkan jadwal agar tidak bentrok. Setelah berdebat panjang lebar, akhirnya jadwal telah ditentukan. Jiho mendapatkan pekerjaan ekstra untuk merawat kucing Haejin selama Sang En berada di rumah Haejin. Hari-hari berlalu, di mana manajer Haejin datang ke rumah Haejin. Manajer Haejin bilang kalau sedang ada masalah di rumah dan di kantor, tapi Haejin malah tidak peduli. Haejin asik bersiap menyambut kedatangan Sang En. Haejin sangat terlihat ceria, ya tentu karena Haejin memang menyukai Sang En. Haejin dan Sang En bermain catur sambil bercerita tentang pertama kali mereka bertemu saat acara makan malam antara grup Ina dan Ganjin yang berakhir jadi kacau karena ulah Sang En. Sang En ini mengatur posisi duduk mereka sedemikian rupa agar nampak oleh para wartawan yang mengintai di luar sana. Haejin berkata kalau ia mengagumi keberanian Sang En untuk memberontak kala itu. Sepulang kerja, Jiho menemui Sang En. Mereka berdua berbelanja dan menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk pesta rumah baru nanti. Bahkan, mereka juga melakukan sesi foto bersama di studio. Pagi hari, saat baru bangun tidur, Guangnan terkejut melihat Sang En yang terbaring di sofa. Guangnan berpikir Sang En menginap di rumah Jiho karena pesta rumah baru itu. Di pesta rumah baru Jiho, Sang En mempersiapkan segalanya dengan sangat sempurna. Tentunya agar nampak seperti rumah layaknya sepasang suami istri sungguhan. Awalnya pesta berjalan lancar, namun semua jadi kacau saat mereka minum bersama dan memainkan sebuah game. Meski sedang sangat lelah karena pesta semalam, Sang En tetap menemui Haejin untuk menjalankan tugasnya. Sang En mengajak Haejin duduk di taman. Di saat itu, Sang En sangat mengantuk. Akhirnya, Sang En menyandarkan kepalanya di bahu Haejin. Haejin merasa bahagia bisa memeluk Sang En walaupun ia sadar banyak wartawan yang diam-diam memotret momen itu. Di saat itu juga, Jiho yang selesai dari jogging lewat dan melihat Sang En bersandar di bahu Haejin. Nampaknya Jiho cemburu. Ketika tertidur, Sang En bermimpi mengenai pesta semalam. Ternyata ia ditantang untuk mencium Jiho oleh rekan-rekan kerja Jiho. Tapi Jiho terus mengoceh untuk menolaknya. Tiba-tiba Sang En langsung menghampiri Jiho dan menciumnya. Dahulu kala, saat Jiho masih kecil, Jiho ditinggal pergi ayahnya yang berprofesi sebagai pencari kepiting. Namun ayahnya hilang di tengah lautan, sehingga Jiho dibawa oleh bibinya untuk tinggal bersama. Terlihat Haejin sedang duduk sambil makan snack. Di sampingnya ada Sang En yang tertidur pulas. Ternyata, sebelum Haejin dan Jiho memutuskan membawa Sang En ke rumah Jiho, mereka sempat berdebat lama. Akhirnya Sang En diletakkan di sofa karena Haejin tidak setuju Sang En dibawa ke kamar Jiho. Tiba-tiba Sang En terbangun. Karena malu, Sang En bergegas pergi dari rumah Jiho. Saat jadwal makan malam bersama, Sang En bukannya menikmati makanannya, malah terus-terusan memperhatikan bibir Jiho. Sang En berkata pada Jiho kalau dia tidak ingat dengan kejadian saat ia mabuk di pesta rumah baru itu. Sang En sengaja berbohong karena malu untuk mengakuinya.
Di sisi lain, Nyonya Yo menemui ketua grup Ina. Nyonya Yo meminta agar Sang An dibawa kembali, tapi ketua grup Ina menolak. Bahkan Nyonya Yo pun diusir. Tapi dengan beraninya, Nyonya Yo balik menantang ketua grup Ina. Hejin dan Sang An berada di tempat latihan berkuda. Hejin sengaja berbohong pada Sang An kalau pelatihnya cedera, agar Sang An bisa mengajarinya untuk berkuda. Kembali ke kisah masa kecil Jiho. Saat tinggal bersama bibi dan para sepupunya, Jiho berbicara sangat ceplas-ceplos semaunya, sampai bibinya menegurnya agar jangan berbicara semaunya sendiri. Ternyata memang sejak kecil Jiho kurang baik dalam berinteraksi dengan orang lain dan sangat ceplas-ceplos saat berbicara. Keesokan harinya saat di kantor, Jiho mencoba mengikuti saran Sang An untuk bergabung makan bersama rekan kerjanya. Bahkan, agar tidak canggung, Jiho meminta agar rekan kerjanya bicara saja secara bebas. Malam hari, saat Sang An menuju rumah Jiho, Sang An tertarik melihat dasi yang dipajang di sebuah toko. Sang An membeli dasi sebagai hadiah untuk Jiho. Sesampainya di rumah Jiho, di sana malah Jiho sudah membeli beberapa dasi baru. Dan di antara dasi itu ada dasi yang sama dengan yang dibeli Sang An. Jiho meminta Sang An untuk memilihkan dasi yang cocok untuknya. Dan mereka lanjut makan malam bersama. Sepulang dari rumah Jiho, ternyata Hejin telah menunggu Sang An di parkiran. Tapi Hejin nampak pura-pura sedang melihat-lihat mobilnya. Sang An akhirnya memberikan dasi yang akan diberi pada Jiho untuk Hejin. Saking bahagianya Hejin diberi dasi oleh Sang An, Hejin melakukan siaran langsung dan memamerkan pada para penggemarnya kalau dasi yang ia pakai adalah hadiah dari calon istrinya. Keesokan harinya, rekan Hejin di kantor sedang menonton siaran langsung Hejin. Jiho pun ikut menontonnya. Rekan Jiho berkata kalau dasi Hejin yang diberi oleh calon istrinya sangat mirip dengan dasi yang Jiho pakai. Dikira dasi yang dipakai Jiho itu adalah pemberian istrinya. Tapi Jiho langsung bilang itu dasi yang dia beli sendiri. Jiho menelpon Sang An untuk mengajaknya bertemu, karena kesal kenapa bisa Jiho dibelikan dasi yang sama persis dengan milik Hejin. Sang An datang ke pengadilan. Ia melihat Jiho sedang menjalankan tugasnya sebagai hakim. Di sana Sang An menyaksikan sepasang suami istri yang sedang menjalani sidang perceraian. Di sisi lain ada Hejin yang sedang bahagia karena memenangkan penghargaan. Di dalam mobil bersama Tuan Choi, Hejin disindir kenapa tidak mengucapkan terima kasih juga pada calon istrinya. Dalam perjalanan menuju rumah Jiho, Sang An ditelepon Hejin. Jiho nampak tidak nyaman saat Sang An berbicara di telepon dengan Hejin. Hejin mengajak Sang An bertemu sebentar, tapi Sang An menolaknya dan langsung mematikan telepon, karena sadar ekspresi Jiho nampak tidak nyaman. Sampainya di rumah Jiho, Sang An mengajak Jiho untuk minum bersama, tapi Jiho malah hanya membawa satu gelas minuman. Karena disindir Sang An, Jiho langsung ikut menenggak minuman. Dan spontan, Jiho pingsan di kursi. Melihat itu, Sang An mendekati Jiho dan mencoba ingin menciumnya, tapi tidak jadi. Sang An pergi, tiba-tiba Jiho malah menarik tangan Sang An.